Nah, pernah juga Prabu Baladewa pernah ditegur oleh para dewa pada saat beliau tidak sengaja membawa sebuah pusaka Nanggala ini keluar. Rayu, rayu, rayu. Apa kabar semuanya? Saya harap kalian tetap dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Nah, pembahasan kita kali ini kita mau bahas tentang Nanggala Pusaka Baladewa. Nah, teman-teman, sebelumnya saya ucapkan turut berbelasungkawa atas gugurnya kru atau awak kapal dari kapal selam KRI Nanggala 402 yang terjadi beberapa hari yang lalu. Dan hormat saya secara khusus kepada awak kapal yang saat ini telah dinyatakan on eternal patrol. Nah, terlepas dari segala konspirasinya dan terlepas dari segala kejanggalannya, Nanggala sendiri itu terinspirasi dari sebuah cerita ya, atau legenda. Kalau kalian tahu, legenda ini berasal dari sebuah cerita dalam kitab Mahabharata. Nah, di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa ada seorang raja yang bernama Baladewa. Beliau ini seorang raja, anak dari Prabu Basudewa ya, yang memiliki saudara kembar. Saudara kembarnya Baladewa sendiri itu yang kita kenal sebagai Prabu Krishna. Nah, Baladewa sendiri memiliki sifat yang dikenal sebagai seorang yang istilahnya gampang marah, keras kepala. Akan tetapi beliau juga dikenal sebagai seorang raja yang tulus, baik hatinya, adil, bijaksana. Dan Baladewa sendiri itu adalah seorang raja dari kerajaan Mandura. Nah, pemilihan sebuah nama kepada KRI atau kapal selam yang kita miliki itu dari nama Nanggala. Dan Nanggala ini adalah ternyata dalam sebuah legenda Mahabharata sendiri dikisahkan Nanggala ini sebuah pusaka dari Prabu Baladewa yang sangat sakti mandraguna. Nah, dikisahkan sendiri Prabu Baladewa sendiri mendapatkan sebuah pusaka ini pada saat beliau sedang berguru kepada gurunya yang bernama Brahma. Dan Brahma ini sebenarnya menyamar jadi resi ya pada saat itu ya. Jadi kisah Prabu Baladewa mendapatkan sebuah pusaka yang bernama Nanggala ini itu bermulai pada saat adanya sebuah ancaman dari Kangsa Dewa. Nah, setelah itu Prabu Baladewa dan Krishna ini akhirnya mengungsi ke salah satu tempat yang bernama Kademanan Widara Kandang. Nah, Prabu Baladewa saat itu berguru kepada seorang resi ya. Jadi Betara Brahma ini menyamar jadi seorang resi di sebuah pertapaan Argosonya. Nah, pada saat pengungsiannya ini, pada saat Prabu Baladewa sudah lulus dari bergurunya, beliau sendiri mendapatkan dua buah pusaka ya. Pusaka yang pertama bernama Nanggala, yang kedua bernama Alugara. Nah, konon pusaka Nanggala ini diceritakan sekali tebas saja dapat membelah gunung. Lalu pusaka ini juga dikenal dapat meleburkan besi dan juga dapat memadamkan matahari. Ya, dikisahkan begitu. Dan juga pusaka ini kan berbentuk seperti mata bajak ya bentuknya. Namun digenggam seperti halnya tombak bermata bajak gitu ya. Dan jika pusaka ini ditancapkan ke bumi, maka akan terjadi gempa yang sangat dahsyat karena kesaktian pusaka ini. Nah, pernah juga Prabu Baladewa pernah ditegur oleh para dewa pada saat beliau tidak sengaja membawa sebuah pusaka Nanggala ini keluar. Maka terjadilah fenomena alam yang sangat luar biasa. Jadi akhirnya diperingatkan Prabu Baladewa ini untuk tidak membawa pusaka Nanggala keluar. Nah, ini sepenggal kisah atau sebuah legenda dari Nanggala sendiri yang akhirnya menginspirasi Menteri Pertahanan pada saat itu untuk memberikan nama KRI tersebut ya menjadi Nanggala. Nah, teman-teman, kisah ini, legenda ini menceritakan mengenai pusaka Nanggala. Akan tetapi ternyata ada juga sebuah kesatuan dari Kopassus yang bernama Nanggala juga. Jadi kesatuan Kopassus memiliki kesatuan intelijen yang bernama Sandiyuda. Dan dalam kesatuan tersebut ada tim kecil yang diberi nama Nanggala. Ini juga terinspirasi dari legenda tersebut, dari pusaka Baladewa ya. Dalam istilahnya penamaan ini dari Sandiyuda, istilahnya Sandi Nanggala atau kode Nanggala atau disebut juga pertanda dari Nanggala. Nah, kapal selam yang tenggelam beberapa hari yang lalu itu mengisahkan dan itu meninggalkan kepedihan sangat mendalam bagi kita semua
Ya, terlepas dari berbagai macam konspirasi dan berbagai macam kejanggalannya, saya tidak akan mengulas ke sana, tapi saya hanya akan mengulas sebuah legendanya yang saya rasa ini perlu kita ketahui bersama-sama, bahwa apakah ini semuanya juga sebuah tanda, sebuah sandi dari alam bahwa pusaka Nanggala saat ini sudah tertancap di bumi. Ya, itu silakan direnungkan bersama-sama, silakan direnungkan kembali kepada hati masing-masing. Artinya kita di sini semua harus eling lawas podo ya. Jadi kalau misalkan ini sebuah pertanda Nanggala sudah ditancapkan ke perut bumi, ya maka apa yang akan terjadi ya entahlah. Lalu ada sebuah angka yang muncul atau yang tersemat dalam nama Nanggala 402. Kalau itu kita jumlahkan akan menghasilkan angka 402. Ya. Nah, 6 ini apakah ini juga sebuah sandi? Apakah ini juga sebuah tanda dari alam bahwa pusaka Baladewa Nanggala dengan kesaktiannya yang dapat membelah gunung, yang dapat memadamkan matahari, sehingga jika ditancapkan ke bumi maka akan terjadi gempa yang sangat dahsyat. Ya. Nah, apakah ini semua pertanda dari alam dan dari Tuhan untuk kita semua? Ayo bersama-sama kita merenung, ayo bersama-sama kita mulai perbaiki diri. Mudah-mudahan video singkat ini dapat membuka wawasan kita sedikit mengenai alam semesta, mengenai legenda yang kita miliki, mengenai tanda-tanda dari alam. Ya. Dan saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Rahayu, rahayu.